Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa sekalipun kita adalah orang-orang yang mudah jatuh dalam dosa, betapa hina dosa kita, tapi Tuhan senantiasa menghapus, menopang, dan mengampuni kita. Sehingga biarlah hari ini orang-orang yang kepadanya kita diberikan pengampunan. Mari bersama-sama kita jalani hari ini dengan menghamba kepada Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, Kidung Jemaat 29 bait pertama dan yang kedua, Kidung Jemaat 29 bait pertama dan yang kedua. Di muka Tuhan Yesus betapa diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di hadapan-Mu hari ini kami mau menjalani kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa menjalaninya dengan tentu bersandar hanya kepada Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Kejadian 16 ayat 1 sampai yang ke-6. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6, dengarkanlah sabda Tuhan. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu ia memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dengan engkau." Lalu kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu berada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga lari meninggalkannya. Salah satu yang paling sering saya lihat stiker yang ada di truk-truk itu, khususnya di truk Pertamina yang bawa bensin, ada selalu peringatan untuk hati-hati kalau mau mendahului. Ya, kalau mau mendahului harus hati-hati karena sang supir kadang dia hanya bisa melihat kendaraan-kendaraan besar kayak motor itu yang kecil-kecil agak sulit, sehingga kalau mendahului dia harus hati-hati gitu ya. Nah, bicara mendahului kadang sama seperti truk itu, kita manusia itu kadang-kadang mendahului rencana Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, Tuhan itu kan tahu yang terbaik buat kita, dan kita pasti dituntut sama Tuhan cuma untuk menjalani hidup sebaik mungkin dengan cara yang sederhana aja, nggak perlu aneh-aneh gitu ya. Taat sama Tuhan, berbuat baik, hidup baik juga bagi sesama, udah jalani sesuatu dengan tulus. Tapi kadang-kadang kita mau sok pinter, dan kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Mau usahanya rame, harusnya kan kita sabar aja ya. Kalau memang sudah berkat Tuhan rezekinya pasti kita dapat. Tapi karena kita mau mendahului Tuhan, nggak usah lah pakai cara-cara yang benar. Kalau perlu saya bikin hal yang lebih hebat lagi. Kalau perlu toko-toko lain kalah sama toko saya gitu. Atau mungkin pakai jalan pintas, saya curangin aja toko lain, atau saya bikin berita buruk begitu. Begitu juga dalam keluarga, begitu juga dalam pelayanan, begitu juga dalam pertemanan.
Kadang-kadang kita pakai jalan pintas karena kita mau mendahului cara kita. Kita mau mendahului caranya Tuhan. Kita uh, seolah-olah lebih pintar daripada Tuhan. Nah, ini juga yang terjadi kepada Sarah. Sarah itu dia ingin mendahului Tuhan. Memang betul, rasa malu ketika seorang perempuan, khususnya pada masa itu, sekarang kan banyak orang yang memang tidak mau punya anak, bukan tidak bisa, tapi tidak mau, child free. Tapi kalau zaman dulu nggak bisa, orang tuh rata-rata selalu dituntut punya anak dan kalau bisa laki-laki. Nah, karena dia takut menjadi bahan guncingan, takutnya dia nggak bisa mewariskan sesuatu, takut jadi omongan keluarga, akhirnya dia pakai jalan pintas. Hambanya diminta untuk menjadi istri kedua. Dan ketika Sarah mengambil jalan pintas, Abraham tidak menegur dia. Terima mentah-mentah, dan akhirnya tadi dia punya anak. Tapi bukan anak yang dijanjikan melalui Sarai, tapi karena mereka tidak sabar, merasa bahwa sepertinya janji Tuhan itu nggak nyata. Dan akhirnya yang terjadi malah tadi hal yang nggak baik, mengusir orang lain, kemudian kesombongan, menuduh, dan ketika ini terjadi maka dampaknya adalah keturunannya Hagar dan Ismail itu menjadi musuh rival dari keturunannya dari Sarai dan Ishak. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Bahwa bapak orang beriman Abram dan juga bahkan ibu istrinya Sarai bisa jatuh ketika dia tidak mau turut pada rencana Tuhan, mau melampaui, mau mendahului. Sehingga hari ini kita nggak mau mendahului Tuhan. Kalau memang kita harus sabar, ya memang harus sabar. Sabar itu bukan cuma sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan. Bisa bertahun-tahun menunggu rencana Tuhan yang baik-baik itu dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan. Yang kadang nggak ada ujungnya, menderita terus. Dan kadang-kadang kita akhirnya memikirkan tuh bagaimana cari jalan pintas. Semoga kita tidak seperti Sarai hari ini, kita mau sabar dan percayalah, buktinya Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham ketika dia mau kembali ke jalan Tuhan dan sabar melewati kehidupannya. Semoga kita juga bisa demikian. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali dari kisah Sarai. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang tidak mendahului Tuhan, sabar dalam proses, dan biarlah hari ini kami juga belajar bersabar dalam proses. Kami serahkan kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.